warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yasmin Fazila Khairun Sateka, nomor absen 36 dari kelas XE1. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan jelasin masalah tanah, air, dan tanaman, yaitu pada salah satu bab dalam pelajaran kewirausahaan. Nah, apa hubungannya? Mari kita mulai. Oke, kita perkenalan dulu. Sebenarnya apa sih yang bakalan kita bahas kali ini? Oke, mari kita dengan tanah, air, dan atmosfer. Oke, mari kita mulai dengan interaksi. Apa interaksinya? Oke, kita mulai. Nah, pada kali ini kita akan bahas masalah kapasitas lapang. Nah, kapasitas lapang, apa sih kapasitas lapang itu? Nah, kegunaan kapasitas lapang ini digunakan agar tanah bisa menyimpan air-air yang kelebihan tersebut di dalam tanah. Ketika tanaman membutuhkan air, maka tanah tersebut akan memberikan air tersebut pada tanaman ini. Dan ini pun juga membantu tanaman ketika ia tidak mendapatkan air selama beberapa jam atau beberapa hari. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kapasitas lapang sendiri adalah kemampuan tanah untuk menerima air dan mengisi di dalam tanah untuk keperluan tanaman nanti. Oke, selanjutnya mari kita bahas mengenai titik layu. Oke, let's go. Nah, yang kedua yaitu titik layu. Nah, apa sih sebenarnya titik layu? Nah, titik layu adalah keadaan di mana tanaman tidak bisa menerima air sehingga menunjukkan tanda-tanda kelayuan. Nah, kenapa sih kok bisa kayak begitu? Nah, karena air yang ditampung oleh tanah tadi, seperti yang tadi kita bahas mengenai kapasitas lapang, tidak bisa diserap oleh tanaman dengan benar karena air tersebut jenis dengan higropopis. Kemudian tanaman tersebut tidak bisa menyerap air sehingga tidak dapat berfotosintesis. Hal ini disebabkan oleh tanaman yang tidak bisa atau sangat kecil dapat menyerap air di dalam tanah. Nah, kita bisa bedakan layu bisa jadi 3, yaitu permulaan layu, layu sementara, dan layu permanen. Apa itu? Kok ada 3? Bukannya layu cuma ada 1? Nah, mari kita perjelas lagi. Oke, mari kita bahas dengan awal dulu. Apa sih itu permulaan layu? Oke. Nah, permulaan layu sendiri dan layu sementara itu adalah tanaman ketika layu, namun masih bisa dipulihkan dengan air, dengan pupuk dan sebagainya untuk menyelamatkan. Namun, sedangkan pada layu tetap atau layu permanen adalah tanaman yang tidak bisa diselamatkan oleh air atau apapun. Jadi sehingga ini bisa merusak tanaman dan membuatnya mati. Apa sih bertanya-tanya? Kenapa sih tanaman itu bisa layu? Nah, kenapa tanaman bisa layu? Itu ada hubungannya dengan hukum fisika, yaitu kita sebut sebagai evapotranspirasi. Evapotranspirasi. Apa sih itu evapotranspirasi? Nah, evapotranspirasi adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi dalam sirkulasi hujan. Terus apa hubungannya hujan sama tanaman? Oke, mari kita mulai. Nah, dalam tanaman sendiri kita sudah mengenal tadi kan masalah kapasitas lapang. Nah, seperti yang aku jelaskan tadi, masalah kapasitas lapang adalah ketika tanah dapat menampung dengan air. Nah, dalam air tersebut kita pasti akan menerima sinar matahari, lalu kemudian akan menyinarinya hingga menguap. Nah, ketika menguap itu tersebutlah akan terjadi adanya awan dan akhirnya akan hujan. Nah, evapotranspirasi adalah berasal dari evaporasi dan transpirasi. Sehingga air-air yang menguap ini tadi yang dibuat oleh menguap dari matahari akan menguap dan akhirnya akan naik ke atmosfer. Nah, ketika di atmosfer itu akan membentuk sebuah awan. Ketika membuat sebuah awan akan membuat hujan.
Evapotranspirasi mempengaruhinya karena air tersebut yang berada di dalam tanah akan menguap sehingga tanaman tidak akan mendapatkan air yang cukup, sehingga itu dapat menyebabkan ciri-ciri dari kelayuan. Kemudian kita akan membahas mengenai perakaran tanaman. Nah, perakaran tanaman sendiri dijadikan sebagai acuan bahwa tanaman tersebut berkembang dengan baik atau berkembang dengan buruk atau misalnya kelayuan. Nah, pada perakaran sendiri dibedakan menjadi 6, yaitu apa saja sih? Mari kita mulai. Salah satu bagian dari perakaran tanaman adalah tekstur dan struktur tanah. Apa sih? Nah, oke. Mari kita mulai dengan, kita pasti pernah melihat Pak petani yang sedang menanam atau ibu kita yang sedang menanam tanaman di halaman kan. Nah, tanaman tersebut pasti membutuhkan tanah. Pada tanah tersebut kita harus memilih tanah yang geluh. Nah, geluh, apa sih geluh tuh? Nah, geluh itu adalah tanah yang dapat dan mempunyai erosi yang sangat besar sehingga tanaman-tanaman yang kita tanam bisa mendapatkan sirkulasi pernapasan atau O2, oksigen, yang diperlukan tanaman tersebut. Yang kedua adalah kedalaman dan efektivitas dalam pengolahan tanah tersebut. Nah, kita perlu tahu nih bahwa kedalaman tanaman tersebut yang kita akan tanam juga dapat mempengaruhi tanaman kita apakah bisa tumbuh atau tidak. Dengan begitu, kita juga tetap harus melihat bagaimana keefektifan pengolahan lahan tersebut. Apabila tanah tersebut tandus, maka tanaman tidak semuanya bisa hidup dalam tanah yang tandus. Sebaliknya, itu tanaman-tanaman yang mempunyai daya air yang sangat sedikit, maka tidak sesuai dengan hidup di tanah yang basah. Ketiga adalah lapisan kedap air. Nah, seperti yang kita pelajari dulu dalam geografi, bahwa manusia berada di dalam bumi yang memiliki kerak-kerak yang ada yang lembek, ada yang keras seperti batu-batuan dan lain sebagainya. Nah, semakin kita menanam tanaman yang semakin dalam dan mengenai permukaan yang lapisan kedap air atau yang disebut sebagai lapisan keras, maka tanaman tersebut akan tumbuh dan meluas lebih cepat daripada tanaman yang tidak berada dalam lapisan keras. Yang keempat yaitu tanah-tanah yang mempunyai perkolasi yang cepat dan besar. Nah, kita seperti yang kita tahu, kita menanam atau mungkin dalam sejarah hujan kita pasti tidak dapat menakarnya kan. Nah, itu adalah kegunaan dari kapasitas lapang tadi yang seperti yang kita bahas tadi. Dalam kapasitas lapang sendiri, kita sudah mengetahui kan tanah itu harus bisa dapat air. Namun apabila itu terlalu besar dan membuat tanaman itu merasa jenuh dengan air, maka itu akan menyebabkan kelayuan. Nah, di sini tanah-tanah yang perkolasi dibutuhkan agar tanaman tersebut tidak jenuh dengan air. Tanah-tanah yang mempunyai perkolasi juga berpeluang bahwa akan menambahkan kecepatan pertumbuhan tanaman tersebut. Namun, apabila perkolasinya terlalu besar, maka itu akan membunuh tanaman karena itu dapat membuat tanaman menjadi jenuh. Contohnya seperti padi. Yang kelima yaitu drainase yang baik. Nah, kita pasti tahu kan dengan kita kelebihan memberikan air, kita pasti bisa membuat air tersebut menjadi luber. Nah, drainase yang baik diperlukan untuk bisa membuang atau mengeluarkan air dari kelebihan tanaman tersebut. Nah, kita harus membuat drainase yang baik sehingga tidak membuat tanaman menjadi jenuh dengan air. Contohnya seperti drainase kecil yang kita sebut sebagai drainase mikro atau drainase makro yaitu yang sangat besar. Nah, dalam makro sendiri biasanya dibawa oleh sawah atau area-area yang besar. 6 yaitu unsur hara dan pemupukan.
kita pasti dan harus memberikan tanaman sebuah pupuk, karena dalam tanaman sendiri pupuk adalah sebagai makanannya. Oke, mari kita bahas mengenai kesuburan tanah. Nah, kesuburan tanah dipengaruhi oleh dua, yaitu keadaan lingkungan dan keadaan medium. Keadaan medium sendiri kita bisa dibagikan menjadi 3, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Nah, keadaan lingkungan sendiri kita bisa lihat seperti pada keadaan bagaimana cuaca, bagaimana dengan udara, bagaimana dengan sinar matahari pada siang hari. Kemudian pada keadaan medium sendiri kita bedakan menjadi 3, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Fisika berperan pada kedalaman tanah, tekstur tanah, dan struktur tanah yang akan ditempati. Yang kedua adalah kimia. Itu sendiri adalah dari reaksi tanah, bagaimana unsur hara yang ada dalam tanah, dan lain-lainnya. Kemudian yaitu unsur biologi. Unsur biologi sendiri seperti yang kita akan tahu bahwa unsur biologi kayak pupuk, mikroorganisme yang ada. Nah, kita akan membahas mengenai pupuk. Kita pasti akan mengira kayak pupuk hanya cuma satu kan? Nah, enggak. Kita akan berkenalan dengan 2 pupuk, yaitu pupuk alami dan pupuk buatan. Oke, mari kita mulai. Nah, pupuk alam dan pupuk buatan. Pupuk alami atau alam adalah berasal dari tanaman atau pupuk kompos yang berdasarkan dari makhluk hidup. Sedangkan pada pupuk buatan, nah dalam pupuk buatan, apa sih sebenarnya pupuk buatan? Masa pupuk bisa dibuat? Enggak. Pupuk buatan sendiri adalah pupuk yang hanya berisi dengan suatu unsur hara sehingga dapat menaikkan kualitas dari tanaman tersebut. Namun, pupuk buatan dibagi menjadi 3 lagi, yaitu pupuk buatan asam, pupuk buatan basa, dan pupuk buatan secara netral. Nah, apa sih sebenarnya bedanya? Pada ini kita akan bahas mengenai kimia. Sebenarnya apa sih gunanya pupuk ini? Dalam pupuk asam sendiri, kita akan gunakan ini untuk menurunkan pH tanah. Lalu kemudian pada pupuk basa, kita akan berusaha menaikkan pH sebuah tanah. Kemudian yaitu lanjutnya yang terakhir itu adalah pupuk netral. Nah, pupuk buatan netral ini adalah pupuk yang tidak merubah pH tanah tersebut. Seperti yang kita tahu, pupuk adalah makanan dari tanaman. Nah, namun pupuk itu sendiri itu juga memiliki syarat untuk diberikan pada tanaman. Apa saja sih itu syarat-syaratnya? Seperti yang aku jelaskan tadi, yaitu bahwa pupuk dibagi menjadi 3. Nah, beberapa tanaman sendiri tidak tahan dengan namanya pupuk asam. Ada yang tidak tahan dengan pupuk basah. Nah, apabila ini tidak bisa dan tidak diterima oleh tanaman, maka tanaman akan mati dengan perlahan walaupun dengan pupuk yang banyak. Kemudian yaitu kebutuhan tanaman. Nah, kita bisa ilustrasikan pada diri kita sendiri bahwa ketika kita lapar, kita pasti membutuhkan makanan yang bergizi kan, supaya tidak sakit. Itulah seperti itu tanaman. Apabila tanaman tersebut membutuhkan pupuk N ataupun pupuk K, kita tidak bisa memberikannya hanya N dan P atau merubahnya dengan pupuk lain. Itu akan merusak kinerja dari tanaman tersebut, sehingga kita harus memenuhi kebutuhan tanaman tersebut. Yang ketiga yaitu dosis pemupukan. Nah, kita seperti yang kita tahu, tanaman membutuhkan pupuk kan? Tapi tanaman tidak bisa dan tidak menerima pupuk secara berlebihan. Karena tanaman-tanaman tersebut apabila diberikan pupuk secara berlebihan dan banyak, itu akan membuat tanaman menjadi keracunan dan hal terburuk terjadi, yaitu terakhirnya akan mengalami kelainan dan kemudian akan mati. Yang keempat adalah waktu pemupukan. Kita pasti mikir kayak untuk apa juga kita mempunyai waktu pemupukan yang pas. Nah, apabila kita terlambat memberikan pupuk,
pada tanaman, maka tanaman tersebut tidak memiliki daya dan tidak dapat untuk berkembang, yang kemungkinan terakhirnya akan membuat tanaman itu tersebut mati. Dan sebaliknya, apabila kita memberikannya terlalu cepat pada waktunya, maka tanaman tersebut akan beresiko menjadi keracunan. Nah, lalu kita pergi ke yang kelima, yaitu tata cara pemberian pupuk yang baik dan benar. Nah, caranya sendiri dibagi menjadi 4, yaitu menabur, memberikan secara sejalur-jalur, memberikan setempat-tempat, dan memberikan sedaun. Nah, kita sudah sampai nih pada ujung pembelajaran kita pada tanah, air, dan atmosfer, serta kita telah mengetahui bagaimana dan pentingnya bagaimana pupuk pada tanaman kita. Oke, aku sudahi dulu ya. Bye-bye.